Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita di Malang ketemu pasangan muda. Pasangan muda apa pasangan sudah muda? Setengah muda setengah Pernah tua. muda. Ya, Bu Ranta dengan Pak Andi ya. Iya. Pak Andi, dan di pagi hari ini kita beruntung bisa silaturahmi di Malang. Kemudian insya Allah kita akan sedikit berbagi tentang kasus benjolan payudara. Ini sifatnya sharing saja dari Bu Ranta kepada teman-teman. Mungkin perkenalan diri Ibu di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pastroper semuanya. Saya Ranta. Awal sebelum saya jadi Pastroper, saya adalah penyintas kanker payudara. Waktu itu sudah divonis stadium 4 dengan kondisi yang sudah benjolan itu sudah besar sekali, tapi belum pecah waktu itu. Kemudian Untuk gambaran besarnya Bu Ranta sebesar apa? Kalau kita pakai buah pir atau apa sebesar semangka atau sebesar telur. enggak lebih sebesar bola apa ya Pak? Bola takraw ya. bola takraw, Yang takraw yang rotan? rotan. Ya, Oh, rotan iya. itu. Jadi apa namanya, jilbab yang awalnya biasa itu dia sampai begini. Masya Allah. Itu apa maksud di 2 titik atau di satu? Saya waktu itu kena yang sebelah kanan, tapi kalau diagnosa non pasnya sudah dari rambatan di ketiak kanan sama pede kiri. Masya Cuma pede kirinya nggak sebesar yang kanan, nggak. Oke, Masya Allah. Itu sudah berlangsung berapa lama Bu Ranta pada waktu sebelum di pas itu? Sebelum di pas itu ada mungkin 6 tahun lalu ya, sekitar 6 tahun. Itu benjolannya kecil, hanya seujung kuku itu di sebelah kanan, nggak pernah terasa apa-apa, nggak pernah dihiraukan aja. Ternyata tiba-tiba akhir 2019 benjolan itu langsung deg besar. Itu Sangat dalam cepat membesarnya. iya sangat cepat Pak. Ada hitungan hanya 1 minggu. Masya Allah. 1 minggu tuh langsung membesar drastis seperti itu. Itu riwayat salah makan atau apa pada waktu kok ada trigger yang kayak semacam seperti ngegas gitu cepat banget besarnya? Wallahu a'lam ya Pak, karena waktu itu saya juga kondisi menyusui yang kecil. Jadi masih kondisi menyusui, kalau kata orang-orang kan kalau nyusui nggak mungkin kena kanker gitu kan. Tapi qadarullah saya waktu menyusui itu, saya pikir kalau orang Jawa kan ngerangsemi gitu ya. Kok makin hari makin rasanya tuh luar biasa sakit. Jadi dari dalam tuh kayak dituarik, dari luar kayak dituar. Jadi rasanya itu betul nyerinya nggak ada jeda sama sekali waktu itu. Nyeri tidak ada jeda. Iya. Itu Jadi sehari-hari Bu ya. iya sehari-hari Pak. Oh. Sehari-hari. Itu Pak Andi sampai gimana tuh kalau lihat ibunya sakit? Ya kita bantu dengan doa ya, mungkin dengan motivasi gitu. Motivasi. Nah, Ibu mungkin bisa dibagikan ceritanya antum ketemu PAZ waktu itu seperti apa Bu Ranta? Ketemu PAZ waktu itu, jadi setelah divonis dari non pas seperti itu, memang saya nggak sudah milih saya nggak lewat non pas, karena sebelumnya tante saya riwayat 2 tahun sebelum saya kena itu tante saya meninggal dengan melalui segala tindakan lengkap, mulai operasi sudah, kemo sudah, radiasi sudah, akhirnya berpulang. Betul, tidak ada hubungannya penyakit dengan kematian, tapi proses beliau berpulang pada Allah itu kita nggak tega. Terus begitu saya divonis seperti itu, udah saya nggak mau kayak tante, saya mau ikhtiar cara lain. Waktu itu belum kepikir pas Pak. Iya. Terus berdoa terus sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan kemudian ikhtiar, jika engkau menghendaki saya sembuh, seperti itu kan. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba adik saya yang kuliah di Madinah itu telepon, Mbak ini loh Mbak, coba di Indonesia tuh ada pas. Apa itu? Terus Malah kamu sampai Madinah udah. iya, adik saya kuliah di Madinah Pak. Terus akhirnya ini wis kamu tak daftarin di web itu, di Malang ada katanya seperti itu. Ya sudah, wis manut aja, pasrah. Waktu itu saya juga nggak tahu apa itu terapinya mau diapain, saya juga nggak tahu. Alhamdulillah nggak didaftarkan adik waktu itu di Geria Sehatnya Ustadz Syukri ya. Itu alhamdulillah dengan dibantu gerakan CU waktu itu beberapa kali, Masya Allah. Jadi saya datang ke klinik tuh Ahwan sampai jebol. Jadi BH saya jebol. Waktu itu sama istri beliau ditanya, Ahwan Bu ini apa waktunya ganti BH apa gimana gitu. Sampai enggak, ini tekanan. Jadi perjalanan yang sekitar 45 menit tuh karena tekanan yang luar 45 biasa. menit dari Iya, perjalanan 45 menit dengan tekanan yang dia tarikannya luar biasa itu sampai robek gitu kan, sampai lokasi. Akhirnya Masya Allah, alhamdulillah diberi gerakan CU waktu itu beberapa kali, dimaksimalkan CU. 3 orang.
CU 3 orang. orang. Jadi Ustadz Sukri, istri beliau sama suami. Masya Allah, alhamdulillah setelah itu jeda sholat asar. Ustadz Sukri sama suami ke masjid, yang apa namanya sama ibunya itu dicek lagi. Masya Allah, jadi benjolan yang kewenceng. Jadi tekstur benjolannya itu udah kewenceng, kulitnya tipis. Bahannya kayak balon gitu, Kalau mau maksimal gitu. iya betul Pak. Terus akhirnya setelah di CU, Masya Allah jadi lembek, dia kendor. Saat Respon pertama setelah CU dia saat itu lembek. juga, iya. Terus akhirnya kemudian saya diberi PR HK dan lain-lain, saya kerjakan rutin. Insya Allah 2 hari setelah pas yang pertama itu pecah benjolannya. Pecah dalam arti Dia lubang, keluar darah sama nanah itu deras, nggak mohon berhenti. maaf, Dari waktu itu yang bagian pecahnya di bawah puting ya, oh, di bawah puting. jadi kayak dia ada semacam kayak benjolan, kemudian dia pecah di situ, Iya. keluar nanah atau gitu Pak? Iya, keluar nanah dan darah itu terus Pak. Waktu itu saya cuma Masya Allah kan banyak teman-teman yang pas, hati-hati dijaga, jangan sampai benjolanmu itu pecah, jangan sampai luka karena akan bla 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 begitu Iya, kan. betul. Akhirnya qadarullah saya mengalami sendiri bahwa benjolan itu pecah. Jadi yang awalnya gede banget, terus dengan wasilah pas alhamdulillah dia jadi lembek, terus besoknya pecah, itu gelontor terus, darah sama nanah keluar. Saya semakin gini, bismillah, saya yakini bahwa ini Allah keluarkan penyakitnya lewat darah dan nanah ini. Jadi saya jujur semakin semangat HK-nya, semakin semangat. Jadi saya pakai yang dirutinkan, yang harus gerakan sehari sekian gitu, itu saya rutinkan terus, Masya Allah. Habis sholat gitu ada. Iya. Oh, boleh dibagi Ibu misalnya HK-nya Ibu pagi jam berapa, sore jam berapa, Ya, untuk sekedar teman-teman yang lain gitu. Saya pagi itu biasanya sebelum sarapan Pak. Jadi saya bangun tidur gitu, habis apa namanya udah segar, habis sholat zikir gitu saya pakai HK. Terus nanti karena waktu itu di PR-kan beliau dengan kondisi yang seperti ini kan sehari 5 kali setelah sholat Sehari 5 fardu. kali? Iya betul Pak. Jadi mungkin biar ekspres gitu, Oh, biar Masya Allah. Iya. Jadi Ya, tapi tentunya teman-teman untuk yang menyimak ini untuk setiap kasus benjolan payudara nanti HK-nya sesuai diagnosa pas trooper ya. Iya. Nanti Bu Ranta sharing tadi misalnya ya, nanti tidak asal dicoba. Itu respon setelah di CU yang pertama dari kenceng, di hari itu juga kemudian jadi lembek Ibu ya. Betul. Kemudian Ibu tadi HK sampai berapa hari Bu sampai pecah tadi? saya HK, jadi setelah di terapi pertama 2 hari kemudian kan pecah. Iya. Itu saya rutinkan terus HK-nya. Waktu itu dijadwal 2 minggu sekali lagi kontrol lagi ke sini. Qadarullah waktu itu masih deres-deresnya. Terus saya bilang ke suami, ini gimana waktunya kontrol kok masih kayak gini, udah wis dituntaskan dulu aja seperti itu. Jadi saya akhirnya belum kontrol. Jadi karena emang sampai saya ganti perbannya itu per setengah jam sekali karena Per saking setengah jam iya sekali. saking derasnya seperti itu, Itu Masya murni Allah. nanah atau ada campuran darah seperti itu? Jadi nanah kental sama darah kental itu jadi satu Pak. Tapi itu Jadi pada satu waktu seperti itu. dia Afwan, pas benjolan keluar tuh semakin terasa nyeri atau malah enak di badan? Enak Masya Allah. Jadi di takut-takuti teman kalau fase begitu sudah begini tuh enggak, Masya Allah, ini makin terasa ringan saya itu, Masya Allah. Jadi memang betul-betul pas itu sangat membantu sekali, Masya Allah. Yang ditakutkan biasanya kalau udah keluar darah kan khawatir, kadang Iya, orang betul. takut gitu, itu Masya Allah akhirnya tuh apa ya, jadi kita tuh jadi ada semangat tersendiri gitu Pak, karena meyakini bahwa itu bismillah itu penyakitnya yang keluar gitu. Itu berapa lama kalau mungkin boleh di-sharing Bu Ranta, mengalirnya tuh berapa Pak? Seminggu kah atau 2 bulan Pak. 2 bulan terus tapi Iya, 2 durasinya bulan. berbeda ya, yang Betul. dilolos kemudian tinggal netes-netes tuh begitu ya? Iya, Sampai betul. tuntasnya 2 bulan. Jadi fasenya waktu itu darah nanah tuh yang kuntel keluar, itu sudah bentuknya tuh udah teksturnya udah buruk kan, darahnya itu yang keluar. Terus lama-lama dia volumenya nggak banyak lagi sampai akhirnya yang terakhir tuh keluar cairan-cairan bening. Nah itu akhirnya Allah izinkan, alhamdulillah lukanya itu menutup kembali sempurna. Masya Allah. Dan dalam waktu itu 2 bulan keluar sampai akhirnya tertutup lukanya. Dan alhamdulillah bulan ketiga, tapi waktu itu masih ada benjolannya sedikit di dalam, ya bekasnya apa luka yang menutup itu kan. Alhamdulillah atas izin Allah 3 bulan itu sudah bersih total. Allahu Akbar. Padahal waktu itu vonis dari non-pas udah nggak ada harapan hidup lagi, udah hitungan hari aja gitu kan. Jadi
Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, rasanya pertolongan Allah tuh dekat dengan wasilah pas. Diberitain bahwa. Tapi memang ya mungkin sekedar berbagi balik ya. Kalau Ustadz Haris mengatakan semua kasus benjolan itu ibaratnya bisul, Pak. Iya. Beliau sangat meyakini mau benjolan di payudara, mau benjolan di leher, benjolan tempat lain. Pada prinsipnya kalau nanti Allah sudah matangkan, jadi PAZ itu fungsinya mempercepat pematangan itu. Maka nanti Allah akan keluarkan. Seperti bisul misalnya itu kan jadi putih-putih gitu kan. Iya. Nanti keluar. Iya. Kalau bahasa Jawa itu keluar matanya gitu kan. Iya. Itu akan terjadi juga. Nah, tapi mungkin sedikit berbagi Ibu. Ketika langkah-langkah yang misalnya ketika keluar cairan itu, apakah di badan itu kemudian jadi lemes seperti apa, atau termasuk untuk membersihkannya apakah ada treatment khusus atau hanya cuma diganti perban, itu boleh dibagi Bu? Iya Pak, jadi saya betul-betul Masya Allah ya segala sesuatunya atas kemudahan, atas ridha Allah gitu kan. Jadi saya betul-betul berdoa sama Allah, mohon disembuhkan. Kalau memang Allah menghendaki saya sembuh, mohon disembuhkan dengan cara yang alami, cara yang tidak apa ya menyakiti dan segala sesuatunya tetap utuh seperti itu. Ya Alhamdulillah saya berikhtiarnya dengan input tuh di madu Pak. Madu itu Masya Allah. Kemudian kalau mungkin teman-teman ada yang menghadapi kalau lagi mungkin pecah keluar darah itu enggak usah panik. Insya Allah biiznillah itu memang fase yang harus kita lalui, maksudnya harus kita jalani. Kalau emang kita udah divonis seperti itu, Insya Allah nanti dengan minyak zaitun gitu itu aja Insya Allah. Jadi dari Ibu di terapi Ustadz Syukur sampai hari ini berarti berapa tahun Ibu? Alhamdulillah sudah 2 tahun Pak. 2 tahun. Iya, Tapi 2019. tidak ada keluhan lagi yang berarti ya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi setelah akhir 2019 divonis sakit, terus alhamdulillah awal 2020 saya sembuh. Saya meniatkan diri saya bahwa ya Allah ini ilmu yang Masya Allah luar biasa kan. Akhirnya saya sama suami ayo belajar ilmunya. Yang gitu. bermotor ke Solo ya antum ya? Betul. Saya di WhatsApp, aduh saya di hati. Iya, Semangat belajar yang luar biasa. karena waktu itu saya WA Pak Bilal kan, kapan ada di Malang. Oh belum, Malang itu belum tahu jadwalnya. Apa Juli Pak? Wah belum tahu, belum terjadwal. Tapi yang paling dekat di Solo. Jadi saya kalau nunggu Juli apa masih ada umur kan seperti itu. Terus ilmu tuh harus dikejar. Jadi Bismillah, Bismillah, alhamdulillah. Dan Masya Allah qadarullah saya Solo itu kelas Ustadz Haris terakhir. Iya. Jadi saya merasa bisa sembuh itu sudah alhamdulillah. Kemudian Allah perjalankan takdir saya bisa bertemu beliau gitu kan. Saya ingat betul Pak, saya waktu itu memang ke Solo itu perjuangan. Saya bawa motor kan sama suami. Waktu seksi praktikum itu saya kejar Ustadz Haris. Saya ingin betul menyampaikan jazakallahu khairan gitu ilmunya kan Masya Allah. Akhirnya beliau alhamdulillah Ibu bisa sudah sehat lagi, bantu sebanyak-banyaknya umat ya Bu, semangat belajarnya gitu Masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah ya sampai sekarang Allah perjalankan takdir. Dulu saya WA Pak Anjra kan, Pak saya dapat 30. Ayo Bu, kapan ditarget 100? Itu padahal 30 tuh rasanya perjuangan. Rasanya udah seneng banget. Ternyata supportnya Pak Anjra kan, ayo Bu, kapan ditarget 100? Apa bisa ya? Masya Allah qadarullah sampai akhirnya Allah perjalankan takdir. Allah datangkan banyak saudara-saudara kita semua yang terkena benjolan juga Pak, Masya Allah. Dan atas kemurahan Allah dengan wasilah ilmu pasnya Ustadz Haris nih banyak yang terbantu Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin kalau bisa sharing Ibu dari sampai Ibu yang waktu Ibu sakit itu sudah menterapi atau nunggu Ibu sembuh dulu baru menterapi? Saya berangkat ke Solo tuh alhamdulillah sudah sehat Pak. Baru sehat tuh saya berangkat ke Solo dan itu langsung bismillah, alhamdulillah. Kalau sekarang couple sama suami udah berapa pasien yang dibantu di alhamdulillah hari ini 295 Pak. Wah, saya kemarin Desember ikut UKOM, alhamdulillah. Udah lulus uji kompetensi? Alhamdulillah. Pak Adi juga udah? Wah, kesalip istrinya. Iya, karena Masya Allah mungkin ini ya, maksudnya Allah tahu, maksudnya mungkin saya yang getol banget gitu kan. Jadi Masya Allah alhamdulillah yang didatangkan pasien tuh banyak akhwat malahan Pak. Jadi makanya kesalip Bu. Alhamdulillah. Ya
Terima kasih Bu atas sharingnya, dan saya yakin ini bermanfaat untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini mengalami benjolan payudara. Atau mungkin sebagai penutup Bu Tanta, apa mungkin sharing spirit motivasi lah yang bisa Ibu bagi kepada teman-teman yang akhwat, yang baik yang muda atau yang sudah berkeluarga yang dia ngalami benjolan, mungkin Ibu bisa kasih motivasi gitu. Buat teman-teman Pastrooper, Bismillah, semoga Allah selalu mudahkan langkah kita semua, menjaga kemurnian ilmu dari Ustadz Haris yang Masya Allah luar biasa ini. Dari mungkin yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, terus berbekal ilmu yang beliau ajarkan, akhirnya kita bisa membantu sesama dengan luar biasa, Masya Allah. Terlebih untuk kasus-kasus benjolan yang istilahnya sudah jadi momok di luar sana, kita insya Allah atas izin Allah kita bisa selesaikan dengan cara yang mudah, dengan cara yang alami. Bismillah, semoga Allah mudahkan jalan untuk teman-teman yang mungkin sedang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah mudahkan ikhtiarnya menjemput kesembuhan atas izin Allah ini dengan wasilah PAS. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang ada saudara ini diberi rekom ke pastor-pastor yang terdekat. Semoga Allah mudahkan, Allah jaga kita semua. Jazakumullah khairan katsiran atas sharingnya Bu Ranta. Semoga Allah senantiasa sehatkan antum juga Bapak keluarga ya. Dan terus bisa memberi manfaat. Alhamdulillah antum ada amanah para umat-umat, para akhwat yang sakit yang datang pada antum ya. Itu biasa jadi jalan amal solehnya yang ke depan lah, amal jariah bersama, juga amanah dari guru untuk terus membantu seperti itu. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan salam PAS dulu Bu. Salam PAS, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.